poin dari tugas saya karena memang selaras antara guru penggerak dengan kurikulum merdeka. Itu salah satu alasan kenapa guru penggerak itu digencarkan dari kemarin-kemarin, dari tahun-tahun kemarin, karena katanya guru penggerak itu yang dibutuhkan di kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka, tapi di lingkungan sekolah kita secara umum ada namanya budaya positif. Nah, kita sebelum masuk di pembahasan kurikulum merdeka, kita ke bawah dulu tentang konsep dasar dari pendidikan. Di sini budaya positif materinya ada beberapa. Cuma kita ke bawah dulu ke pendidikan, konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan itu asal dari budaya, kebudayaan suatu bangsa itu sebenarnya dari pendidikan. Ketika pendidikannya bagus, maka akan terbentuk kebudayaan yang baik yang berdampak pada peradaban bangsa itu. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ke atas lagi kita harus paham nilai dan peran kita sebagai guru. Ini terlepas dari guru penggeraknya ya. Sebenarnya semua guru memiliki nilai-nilai seperti ini. Ada namanya kemandirian, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mandiri di sini masing-masing guru mengembangkan diri sendiri, misalnya dari sisi profesionalismenya. Kemudian reflektif itu saling sharing, saling merefleksi satu sama lain. Kemudian kolaboratif bekerja sama antara guru satu dengan guru lain. Dan kedepannya di kurikulum merdeka ada wacana bahwa siswa-siswa diarahkan ke bentuk penulisan karya tulis. Penulisan karya tulis ilmiah secara sederhana, otomatis sebelumnya didahului oleh penelitian sederhana, penelitian secara mini kan. Nah, dalam penelitian itu ada kolaborasi antara beberapa mata pelajaran. Jadi kita berguru harus memiliki nilai seperti ini, kolaboratif. Kemudian inovatif berinovasi. Jadi kita guru-guru harus senantiasa berinovasi. Sebenarnya inovasinya sekolah kita itu sudah banyak, sudah dilakukan, hanya saja kurang dokumentasi. Kemudian berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu dari dulu lagi. Semua pembelajaran kita diarahkan ke murid. Kemudian peran dari guru penggerak, diantaranya di sini peran guru secara umum ya menjadi pemimpin dalam pembelajaran, kita yang mengatur siswa. Kemudian menggerakkan komunitas praktik. Sebenarnya ini adalah satu komunitas kita. Sebenarnya saya minta kemarin sama Pak Albar, tolong diaktifkan komunitas SMA Negeri 4 supaya tidak ada campur baur dari sekolah lain kan, dari komunitas lain. Cuma sampai sekarang belum, mungkin beliau sibuk dan sebagainya, akhirnya komunitas kita belum jadi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Coach itu saling sharing antara guru satu dengan guru yang lain. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Ini sebenarnya adalah suatu kolaborasi juga. Kemudian memajukan kepemimpinan guru. Dalam hal ini, di sini yang ditekankan adalah kita mendorong murid itu bisa menjadi tim bagi teman-temannya. Misalnya di Surabaya. Nilai dan peran guru yang dimiliki mempercepat dalam mendorong munculnya ide-ide yang mengarah pada budaya positif sekolah. Ketika nilai dan peran guru penggerak ini dimiliki oleh masing-masing dari kita, maka dengan sendirinya akan ada ide-ide yang mendorong pada munculnya budaya-budaya positif di sekolah. Kemudian saya percepat saja. Di sini ada budaya-budaya positif, ada beberapa, ada 8 yang perlu diterapkan di satu sekolah, terlepas sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka atau bukan ya. Jadi yang pertama ada disiplin positif. Kita kembali ke pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud ini adalah disiplin diri. Dalam hal ini, masing-masing murid harus dimunculkan motivasi internalnya dari dalam diri sendiri. Kebanyakan murid dari kita kan rata-rata motivasi internalnya agak lemah. Makanya mereka mungkin banyak yang kurang ketika dikasih waktu remedial, banyak yang kasih tahu gitu. Karena motivasi internalnya kurang. Kemudian tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang sifatnya dari luar, entah itu hukuman atau mungkin nanti dikasih penghargaan dari negara. Jadi kita ke depannya sebisa mungkin kita sebagai guru-guru apalagi wali kelas mengupayakan agar keluar motivasi internalnya. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara maupun Dayani Gasan di mana kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi ini tugasnya kita, kembali tadi yang saya katakan, tugas kita sebagai guru utamanya wali kelas memunculkan motivasi internalnya agar terbentuk kontrol diri pada masing-masing siswa. Nah, selanjutnya kita akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian materi yang kedua dalam budaya positif adalah teori kontrol. Di sini teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa memaksa diri sendiri itu bukan orang lain, tapi diri sendiri kita juga. Makanya yang dimunculkan adalah motivasi internalnya siswa, sehingga mereka bisa kerja tugasnya tepat waktu. Itu kebanyakan tugasnya tidak selesai karena motivasi internalnya kurang. Kemudian di sini Dr. Lia Glaser menjelaskan tentang beberapa ilusi yang selama ini keliru, diantaranya ilusi guru mengontrol. Ilusi itu semacam anggapan yang keliru. Diantaranya ilusi guru mengontrol murid, kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Justru tidak sepenuhnya. Ketika kita mengkritik orang lain, apalagi di depan orang banyak, secara personal, itu tidak sepenuhnya akan memperbaiki mereka. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apalagi kita sebagai orang tua ya. Apalagi anak-anak kelas 3, biasanya masalahnya anak kelas 3, orang tuanya mau anaknya masuk di jurusan apa, anaknya mau masuk di jurusan apa. Itu yang banyak terjadi. Kita sebagai orang tua banyak yang meminta anak masuk di jurusan sesuai dengan pilihannya kita. Selanjutnya ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Ini sebenarnya penjelasan agak panjang, saya skip saja untuk teori stimulusnya. Kemudian kita masuk ke teori motivasi. Di teori motivasi di sini ada 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid-murid itu motivasinya ada 3. Yang pertama, misalnya dia ke sekolah, yang penting saya ke sekolah saja supaya saya tidak dapat hukuman. Kemudian tidak dapat surat panggilan. Ini teori pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Misalnya ke sekolah atau belajar supaya bisa dapat ranking 1, terus dapat penghargaan. Yang ketiga, teori ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi untuk 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal, sementara yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, tugas kita sebagai guru, apalagi wali kelas, memunculkan teori ketiga ini, teori motivasi yang ketiga, supaya mereka bisa menghargai diri sendiri. Kemudian hukuman dan penghargaan.
Hukuman dan penghargaan selama ini kita ternyata ada beberapa hal yang keliru. Ahlinya ini Al-Fiqon mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bahkan menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian Kohn selanjutnya mengungkapkan bahwa dari hasil pengamatannya ternyata memberikan penghargaan yang itu nilainya sama dengan memberikan hukuman. Jadi terkait penghargaan dengan hukuman, menurut Al-Fiqon itu sama saja. Sejatinya memberikan penghargaan itu adalah sebenarnya apresiasi, tapi tanpa kita sadari, justru sebenarnya hampir sama dengan hukuman, karena yang keluar adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Anak-anak atau murid-murid mau melakukan sesuatu, selama ini kan kebanyakan menghindari hukuman. Nah, ketika mereka diberi penghargaan, itu tidak ikhlas dalam belajar, kurang sepenuhnya belajar begitu. Jadi, Al-Fiqon itu menyamakan sejatinya nilainya sama antara penghargaan dengan hukuman. Di sini ada beberapa penemuannya. Pengaruh jangka panjang dengan jangka pendeknya, ada penghargaan yang tidak efektif. Ini agak panjang kalau dibaca. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi nanti dia tahu nanti saya diberi penghargaan, akhirnya kreativitasnya agak kurang. Kemudian terakhir penghargaan menurunkan kualitas. Yang penting kan saya bikin. Begitu. Selanjutnya posisi kontrol guru. Dari sini kita sebagai guru ternyata memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum ketika memang telah misalnya tidak sesuai dengan peraturan, yang langsung dihukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini sebenarnya ada beberapa kasusnya. Pembuat rasa bersalah itu kayak seperti begini. Contoh kasusnya adalah anak-anak telat, terus kita bilang ke siswa, masa tidak kasihan sama ibu? Nanti ibu dimarahi lagi sama kepala sekolah. Akhirnya anak-anak merasa ada rasa bersalahnya begitu. Kemudian teman, teman itu guru bersikap seolah-olah menjadi teman, tapi imbasnya adalah murid tersebut hanya nurut kepada guru itu. Kemudian pemantau itu segala tindak tanduk siswa didasarkan pada data. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer itu jadi semua guru diarahkan untuk menjadi manajer. Nanti akan ada kaitannya dengan materi berikutnya di segitiga restitusi. Bagaimana peran guru menjadi manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebanyakan masalah siswa tidak lepas dari 5 kebutuhan ini. Kebutuhan dasar manusia dalam choice teori pilihan ada beberapa. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini seperti masalahnya murid kita, ibu saya lapar. Akhirnya banyak yang pulang. Nah, kemudian dan itu kan masalah selama ini toh ibu. Jadi ketika siswa bertambah, untuk supaya tidak ada lagi alasan itu, ya solusinya adalah kita munculkan. Misalnya kayak kantinnya, ya kita munculkan kantin supaya tidak ada lagi alasan mau keluar. Karena itu kebutuhan bertahan hidup yang sifatnya biologis. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kan siswa kita kan
banyak yang broken home ya Bapak Ibu. Ya. Nah di rumah itu kan mereka kurang dapatkan kasihan. Ketika hal itu, apalagi ini peran wali kelas itu sangat penting secara khusus ya. Ketika kebutuhan yang kedua ini mereka tidak terima juga, akhirnya merasa untuk apa saya ke sekolah misalnya begitu. Kemudian karena maksudnya saya ambil contoh seperti dulu kasusnya Madinah. Madinah kan suka keluar dari kelasnya yang tahun kemarin. Karena memang teman-temannya ada kayak menghindar begitu. Dengan sikapnya Madinah yang kesana kemari, karena itu dia merasa tidak diterima sama teman-temannya. Nah waktu itu saya sempat bilang sama Puput, kamu sebagai ketua kelas rangkul temanmu. Alhamdulillah sedikit lambat laun dengan kesibukan tugas-tugas dari teman-teman guru juga yang menambah keakraban mereka, lambat laun mereka alhamdulillah bisa kembali seperti semula. Kemudian kebebasan di sini lebih ke masalah penugasan atau lebih ke kalau dalam lingkungan sekolah kita bebas memilih pembelajaran yang apa aja. Dan siswa pun ketika apalagi di kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, siswa bisa memberikan pilihan, Ibu saya mau penugasan seperti ini, dia bebas memilih, apalagi di kurikulum merdeka begitu. Ibu saya mau tugasnya dalam bentuk video, silahkan. Ibu saya mau tugasnya dalam bentuk tulisan saja, tulisan biasa saja, silahkan. Kemudian dan di kurikulum merdeka kita tidak bisa maksa siswa harus tugasnya berbentuk tulisan, misalnya bahasa Indonesia, puisi misalnya. Sekalipun tidak tampil di depan, ya tidak bisa dipatok juga, kamu harus tampil di depan. Siswa kan sebagian misalnya ada introvertnya juga, ketika siswa ini boleh saya bikin video saja di rumah, videonya saya kasih ke ibu, itu tugas saya, itu boleh. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau apa. Ini perlu juga kita semua tahu bahwa salah satu alasan sekolah di sekolah itu mereka ketemu dengan teman-temannya, bisa bermain bersama teman-temannya kan. Nah ketika ini tidak didapatkan di sekolah, mereka akan cari di luar. Kemudian terakhir penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi sebisa mungkin semua siswa diapresiasi sekalipun di kelas tidak sepenuhnya yang mungkin secara standar, tidak sepenuhnya memenuhi standar, tapi sebisa mungkin kehadiran dia di sekolah, apalagi di kelas, di mata pelajaran kita, ketika kita berikan pengakuan, mereka sudah merasa diterima begitu. Dan kembali ke yang kedua, ini kebutuhan dasar manusia. Kalau ada salah satu atau dua dari kebutuhan ini yang hilang, itulah yang mengakibatkan siswa bermasalah. Jadi kita wali-wali kelas tinjau dulu ketika siswa bermasalah, apa yang salah dari sini, dari 5 kebutuhan ini. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama dalam kelas. Keyakinan kelas di sini lebih di atas lagi dari peraturan kelas. Ada kan peraturan kelas. Peraturan kelas itu sifatnya dari sekolah atau dari guru-guru yang bersangkutan. Berdasarkan mapelnya kan pasti ada. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu dari hasil kesepakatan bersama. Dan keyakinan kelas itu sifatnya katanya lebih positif. Misalnya saling menghargai begitu. Kemarin saya pernah buat keyakinan kelas bersama anak-anak baru. Nanti saya akan berikan insya Allah. Mereka sepakatnya apa? Kemudian segitiga restitusi. Ini merupakan salah satu pendekatan dalam pemberian hukuman. Jadi di pengembangan budaya positif itu di dalam sekolah itu sudah berbeda paradigmanya. Kalau dulu kita selalu pakai hukuman, sekarang kita pakai pendekatan ini segitiga restitusi.
Tetapi ketika ini tidak berhasil, kita bisa kembali ke pemberian hukuman. Jadi ketika siswa bermasalah, sebenarnya ini pun sudah dilakukan. Misalnya anak-anak berkelahi, kita hadirkan dua-dua, terus ditanya, distabilkan dulu emosinya, kan? Ini menstabilkan identitas. Di sini kita terkontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Anak-anak lagi marahnya ini, misalnya, anak-anak berkelahi atau lagi marah-marahnya, kita perbaiki dulu emosinya, kemudian beberapa kalimat yang dimunculkan, ya semua manusia pernah melakukan hal yang salah, sampai dia sendiri yang mengungkapkan kesalahannya dia. Nah di sini namanya validasi tindakan yang salah. Ketika mereka melakukan kesalahan, misalnya memukul teman, kira-kira itu betul atau tidak? Kemudian dan mereka yang akan jawab sendiri, ini Pak, Ibu, ini betul, ini tidak betul. Nah terakhir menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya sampaikan beberapa keyakinan yang dibuat oleh siswa, yang disepakati oleh siswa. Di antaranya ada saling menghargai, kemudian apa lagi ya? Ada disiplin juga. Nah di sini mereka yang akan jawab sendiri. Jadi masalahnya di pendekatan segitiga restitusi, siswa itu dituntut untuk tahu masalahnya sendiri dan mereka harus bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, ketika kita melakukan pendekatan ini, pada saat itu kita menempatkan diri kita sebagai guru pada posisi manajer. Materi-materi tentang budaya positif di sekolah ini sudah sampai 8 poin, dan itu yang jadi ini sebenarnya kita sudah di atas ceritanya, sudah bertahun-tahun jadi guru. Jadi kita kembali ke pemahaman dasar tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, step by step kita ke atas supaya nanti ke depannya kita buat budaya positif sekolah. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dibuat, kita sepakati bersama. Kalaupun tidak ada penambahan seperti yang sekarang, ya tidak apa-apa juga. Begitu teman-teman untuk pemahaman konsep tentang budaya positif di sekolah. Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan satu baru kita selesai. Satu, kedua. Hadir. Ibu, ini. Iya Pak. Kira dalam penerapan yang Ibu jelaskan tadi itu yang sedikit sulit diterapkan dalam menghadapi siswa itu poin mana yang sering kita hadapi? Karena biasanya siswa itu kecenderungan untuk menemukan motivasi mereka untuk belajar itu sedikit. Kita dengan tipe apapun kita dorong mereka selalu terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Makanya cara gimana agar mereka bisa untuk tertarik seperti itu? Terima kasih Pak. Saya langsung jawab ya. Begini, terkait pertanyaannya Bapak tadi, memang butuh waktu. Memunculkan motivasi internal itu butuh waktu. Contoh kecil, anak-anak kelas 3 mau kuliah, ditanya cita-citamu apa? Ibu saya tidak tahu. Nanti ke PP sudah mau tutup pendaftaran, baru datang, ibu saya mau daftar. Itu contoh kecil, mereka motivasi internalnya masih agak kurang. Begitu. Jadi butuh kolaborasi memang dari mereka kelas 10. Jadi sebisa mungkin, kan tadi saya bilang kedepannya masing-masing wali kelas buat catatan individu atau storyboard masing-masing siswa kan. Nah di situ ditanyakan cita-cita masing-masing. Masalahnya adalah siswa ini ditanya cita-citanya apa, mereka itu saya tidak tahu. Di sinilah peran orang-orang terdekatnya si anak tersebut, utamanya wali kelas, karena mereka yang sedang dewasa berinteraksi dengan siswa tersebut. Butuh waktu yang tidak singkat. Kita perlu sabar saja.
terus sabar dalam mengeluarkan motivasi internalnya mereka. Karena anak-anak juga kalau di rotan terus kurang efek, sebagian berefek. Makanya tadi bilang, jadi ada paradigma baru. Jadi kita bagaimana caranya kita jadi memposisikan diri sebagai manajer. Mereka masalahnya apa, itu betul atau tidak, mereka yang jawab sendiri, solusinya bagaimana, mereka yang bikin sendiri. Kalaupun tidak berefek, kembali ke posisi hukuman, tidak masalah. Memang seperti itu. Jadi sebisa mungkin peran wali kelas lebih dimaksimalkan lagi. Jadi mereka setiap hari ke kelasnya menengok siapa yang hadir, siapa yang tidak. Sekali-sekali dirangkul. Nanti apalagi yang bermasalah. Di sana itu di kelas 12 IPS. Ini tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Saya jadikan Satrio Dakota sebagai wakil ketua kelas, Roger Sukutie sebagai ketua kelas. Tapi Satrio Dakota merasa bahagia. Nanti kita temani Ibu pergi berjalan ke Majoy sana. Iya Ibu, ayo. Melihat semangatnya kan setidaknya ada toh Pak. Mudah-mudahan kedepannya ya kita bermimpi aja dulu. Iya. Begitu sudah Pak. Oke, ada yang lain? Sudah? Sudah? Ada yang lain? Pas. Pas? Pas. Iya. Sekian penanaman konsep terkait budaya positif di sekolah, dan mudah-mudahan kedepannya ini semacam dasar saja ya Bapak Ibu. Iya. Jadi bukan yang semacam yang tadi kayak yang kita diskusikan, bukan. Ini dasar untuk kita melakukan apa Iya, kedepannya. terapkan. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.